Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good students of SDIT Tambun Islamic School. How are you today? I hope you in the good condition. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik 6C, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Sebelum kita mulai, prepare your book, your pen, or your pencil. Kali ini kita akan mereview pembelajaran tentang teks eksplanasi. Dalam bahasa Inggris yang disebut explanation, yang memiliki arti, penjelasan, ataupun keterangan. Jadi, secara sederhana, eksplanasi sebagai sebuah teks yang dapat kita artikan sebagai teks yang berisi tentang penjelasan atau keterangan tentang suatu hal. Namun, secara spesifik atau umum telah disepakati bahwa pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi uraian tentang berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi, kejadian yang secara alami. Nah, teks eksplanasi ilmiah berbeda dengan teks bahasa Indonesia lainnya. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan kita bahas dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua ada deretan penjelasan. Deretan penjelasan merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian ataupun penjelasan lebih rinci yang mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan biasanya terdapat di akhir teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Baiklah anak-anak, di sini ada contoh teks eksplanasi yang mengenai permainan bola voli. Teks ini termasuk teks eksplanasi ilmiah. Teks tersebut dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses, terbentuk, atau terjadinya sesuatu. Nah, anak-anak, di sini sudah ditentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi tentang asal-usul permainan bola voli. Kalian bisa baca dengan seksama. Dan materi selanjutnya yaitu tentang rangkaian seri. Mungkin kalian pernah mendengar kata ini, atau mungkin kamu pernah membuat rangkaian seri. Mari kita dengarkan penjelasan secara seksama. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Salah satu peralatan listrik yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Kalian bisa melihat ketiga gambar yang ada di layar kalian. Pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan terakhir ada senter. Nah, senter ini yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, jika kalian ingin membuat rangkaian seri, kalian hanya menyiapkan 2 buah baterai, 2 buah bola lampu, dudukan lampu, saklar kecil, kabel yang secukupnya, serta tempat baterai. Nah, kalian bisa pelajari atau mungkin nanti kita bisa praktekkan tentang rangkaian seri ini. Baiklah anak-anak, karena tadi sudah dijelaskan tentang teks eksplanasi ilmiah, sekarang kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi. Nah, identifikasi adalah kegiatan mencari tahu atau menemukan, meneliti, ataupun mengumpulkan data-data yang real. Nah, tentang baterai si kecil penghasil aliran listrik. Kalian bisa lihat teksnya pada halaman 22 di buku tematik 6C.
Baiklah anak-anak, di materi terakhir ini kita mempelajari tentang hak dan tanggung jawab. Pastinya kalian masih mengingat makna tentang hak dan tanggung jawab. Di sini kita akan mereview tentang materi tersebut. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, baik itu di sekolah, baik di rumah, ataupun di lingkungan tempat kita tinggal. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau melakukan sesuatu dengan rasa percaya diri dan yakin bahwa perilaku yang dilakukan adalah perilaku yang baik. Pada halaman 24 ada teks tentang rasa tanggung jawab Nina terhadap kebersihan. Pada teks ini, ayah memberikan Nina sebuah meja belajar serta meja tersebut dilengkapi oleh lampu agar dapat membantu Nina saat belajar. Nah, itu adalah hak yang didapatkan oleh Nina. Nah, tanggung jawab Nina adalah merawat hak yang sudah didapatkan atau diperoleh oleh sang ayah. Nah, pastinya kalian pernah merasakan seperti yang Nina rasakan, mendapatkan sesuatu dari orang tua. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang sudah kita dapatkan? Dan di sini kalian kita tugaskan untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 20, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam grafik ada di halaman 23 dan Ayo Berlatih halaman 26. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini, tematik 6C, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan pastinya bermanfaat, serta apa yang sudah dijelaskan kalian bisa mengaplikasikannya di rumah. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Semoga kita sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.